Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Perkenalkan, saya Nabila Zahra. saya Sabila Mukarramah. Di sini kami akan menjelaskan tentang perairan kedalaman. Jadi, yang pertama itu adalah definisi perairan kedalaman. Laut pedalaman merupakan bagian dari laut di mana hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Dengan kata lain, laut pedalaman adalah bagian laut yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal lurus dan sisi luarnya dari bekas garis pangkal lama. Secara garis besar, laut pedalaman ini termasuk ke dalam perairan kedalaman. Perairan kedalaman itu sendiri berdasarkan pasal 8 UNCLOS 1982 menyebutkan perairan pedalaman merupakan perairan pada sisi barat garis pangkal laut terdalam. Karakteristik laut pedalaman yang pertama itu dikelilingi oleh daratan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, disebut dengan laut pedalaman karena bagian perairannya dikelilingi oleh daratan dan termasuk juga ke dalam perairan pedalaman. Daratan tersebut umumnya berupa pesisir pantai. Yang kedua itu adalah memiliki hak pelintasan. Dalam laut pedalaman ini, pemerintah Indonesia akan memberikan jaminan hak lintas damai kepada kapal-kapal asing sebab dulunya merupakan bagian-bagian dari laut lepas atau laut wilayah. Kapal asing akan diberikan hak dengan alasan hanya untuk melintasi laut pedalaman tanpa singgah maupun berhenti dalam kondisi apapun. Selanjutnya, makhluk hidup yang ganas. Ada pun beberapa makhluk hidup yang bisa ditemui di laut pedalaman seperti viper fish, predator ikan ganas atau ikan naga laut, dan yang lainnya. Hewan-hewan tersebut hanya mampu bertahan hidup di laut pedalaman dan beradaptasi tanpa cahaya maupun oksigen. Selanjutnya ada status hukum perairan pedalaman. Negara pantai mempunyai kedaulatan teritorial penuh atas perairan pedalamannya. Oleh karena itu, tidak ada hak lintas damai seperti yang terdapat di laut teritorial. Satu-satunya pengecualian terhadap prinsip ini adalah apabila garis pangkal lurus ditarik di sepanjang garis pantai yang menjorok ke dalam di antara pulau-pulau yang dibatasi dan mencakup wilayah perairan pedalaman yang sebelumnya tidak dianggap demikian. Maka hak lintas damai tetap ada melalui wilayah perairan yang baru. Status hukum perairan pedalaman diatur dalam pasal 2 ayat 1 Konvensi Hukum Laut Internasional bahwa kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya kedaulatan perairan pedalaman adalah milik negara. Selanjutnya ada yuridiksi perairan pedalaman. Yuridiksi di perairan pedalaman adalah bagian dari hukum kemaritiman yang mengatur wilayah-wilayah perairan di dalam daratan suatu negara yang terhubung dengan laut terbuka. Hal ini seringkali mencakup sungai, danau, dan kanal yang mempengaruhi perdagangan dan transportasi. Yuridiksi di perairan pedalaman biasanya diatur oleh hukum nasional dengan kekuatan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengatur aktivitas di wilayah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus ada perjanjian internasional atau kesepakatan regional yang mempengaruhi yurisdiksi di perairan pedalaman, terutama jika perairan tersebut bersentuhan dengan wilayah negara lain. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan mengatur aktivitas ekonomi di perairan pedalaman sesuai dengan peraturan hukum kemaritiman yang berlaku. Kemudian ada macam-macam garis pangkal. Garis pangkal adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar hingga sebuah negara kepulauan. Yang pertama adalah garis dasar normal, adalah jenis baseline di mana cara penarikan garis mengikuti kontur pantai dengan kondisi wajar. Yang kedua ada garis pangkal lurus atau straight baseline digunakan oleh negara yang kontur pantainya berbentuk zigzag dan banyak teluk dan atau tanjung. Atau terdapat banyak pulau sehingga pantainya di atau terdapat banyak pulau di sepanjang pantainya. Terus yang ketiga itu ada garis pangkal lurus kepulauan, yaitu hanya dapat digunakan oleh negara yang memenuhi kriteria sebagai negara kepulauan, misalnya Indonesia, Filipina, dan negara kepulauan lainnya. Apa itu negara kepulauan? Apa itu negara kepulauan? Negara kepulauan sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas satu bungkus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kemudian, apa itu pulau? Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari terumbu karang. Dari sudut pandang geografis, perbedaan pulau dengan benua ialah ukuran. Kumpulan beberapa pulau dinamakan pulau-pulau atau kepulauan. Lalu, bagaimana sejarah dan perkembangan konsep negara kepulauan? Konsep negara kepulauan adalah ide bahwa negara terdiri dari sekumpulan pulau-pulau atau kepulauan dapat membentuk suatu entitas politik yang berdaulat.
Konsep ini telah ada pada sejak zaman kuno. Tetapi mulai mendapat perhatian yang lebih serius pada abad ke-20. Sejarah konsep ini mencakup evolusi hukum laut internasional sebagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau lebih dalam UNCLOS yang ditetapkan pada tahun 1982. UNCLOS mengakui hak-hak negara kepulauan untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang di sekitar kepulauan mereka yang memberikan mereka hak ekonomi dan hak atas sumber daya alam di wilayah tersebut. Seiring waktu, banyak negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, dan Kepulauan Pasifik lainnya telah menggunakan konsep ini untuk mengklaim kedaulatan mereka atas perairan dan sumber daya alam di sekitar pulau-pulau mereka. Perkembangan teknologi dan transportasi juga telah mempengaruhi negara-negara kepulauan mengelola wilayah mereka, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum di perairan mereka. Selanjutnya, bagaimana sih keuntungan dari diterimanya negara kepulauan? Menerima konsep negara kepulauan membawa beberapa keuntungan, antara lain yang pertama ada kedaulatan yang diperluas. Negara kepulauan memiliki hak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sekitar pulau-pulau mereka yang memberi mereka kontrol atas sumber daya alam dan ekonomi di wilayah tersebut. Yang kedua ada perlindungan lingkungan. Negara kepulauan dapat menggunakan status mereka untuk melindungi lingkungan maritim dan ekosistem terumbu karang di sekitar pulau-pulau mereka, memastikan keberlanjutan ekosistem laut yang penting bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, ada pengembangan ekonomi. Memanfaatkan gizi mereka, negara kepulauan dapat mengembangkan industri perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan sektor ekonomi lainnya yang berbasis pada sumber daya alam laut. Yang keempat ada keamanan dan pertahanan. Kedaulatan yang diperluas di perairan sekitar pulau-pulau memberikan negara kepulauan kontrol yang lebih besar terhadap keamanan dan pertahanan mereka, termasuk pengawasan terhadap aktivitas ilegal seperti perampokan dan perdagangan ilegal. Yang kelima ada identitas nasional. Konsep negara kepulauan seringkali merupakan bagian penting dari identitas nasional negara-negara tersebut, mencerminkan warisan sejarah, budaya, dan kepentingan strategis mereka di wilayah maritim. Terus ada perairan yang merupakan wilayah kedaulatan negara. Perairan yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan hukum laut internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Berikut adalah kategori utama. Yang pertama ada perairan teritorial. Perairan teritorial ini adalah perairan yang terletak di sekitar garis pantai suatu negara dan berbatasan langsung dengan daratan. Negara memiliki yurisdiksi penuh atas perairan teritorial mereka, termasuk hak untuk menegakkan hukum, pengaturan lalu lintas kapal, dan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah perairan yang terletak di laut perairan teritorial suatu negara tetapi masih di bawah yurisdiksi negara tersebut. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di ZEE mereka, termasuk perikanan, penambangan, dan energi laut. Yang ketiga adalah landasan kontinen. Landasan kontinen adalah bagian bawah laut dari tepi benua suatu negara yang memperpanjang jauh ke dalam lautan. Negara memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam di landasan kontinen mereka, termasuk minyak, gas, dan mineral. Yang keempat ada perairan internasional. Perairan internasional adalah perairan di luar perairan teritorial, ZEE, dan landasan kontinen suatu negara. Perairan ini diatur oleh prinsip-prinsip hukum laut internasional yang memberikan kebebasan navigasi dan penerbangan kepada semua negara. Penting untuk dicatat bahwa batas-batas geografis dari yurisdiksi wilayah perairan suatu negara dapat bervariasi berdasarkan kesepakatan bilateral dan multilateral serta ketentuan hukum nasional yang berlaku. Kemudian kita membahas tentang hak lintas alur laut kepulauan. Lintas alur laut kepulauan adalah salah satu konsep dalam hukum laut internasional yang berkaitan dengan hak lintas kapal melalui perairan kepulauan suatu negara. Ini diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut dalam UNCLOS 1982. Menurut UNCLOS, negara kepulauan memiliki hak untuk menetapkan jalur lintas alur laut yang memungkinkan kapal-kapal asing melewati perairan kepulauan mereka untuk tujuan melintasi laut lepas, menghubungkan wilayah-wilayah yang berbeda atau melakukan pelayaran antara pelabuhan-pelabuhan di dalam perairan kepulauan tersebut. Hak lintas alur laut kepulauan ini disediakan sebagai bagian dari prinsip kebebasan navigasi yang diakui dalam hukum laut internasional. Namun,
Negara kepulauan juga dapat menetapkan beberapa pembatasan hak lintas alur laut, termasuk aturan-aturan tentang keamanan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan navigasi. UNCLOS menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan ini harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan negara kepulauan yang bersangkutan serta hak lintas kapal yang wajar dan bebas secara tidak terdiskriminasi. Dengan demikian, hak lintas alur laut kepulauan memberikan keseimbangan antara hak negara kepulauan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah mereka dengan kebutuhan internasional yang untuk kebebasan navigasi di perairan tersebut. Kemudian alur laut di Kepulauan Indonesia. Alur laut Kepulauan Indonesia merujuk pada jalur-jalur lintasan yang diakui dan diatur oleh Indonesia dalam hukum nasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki banyak jalur lintasan yang melalui perairan kepulauannya. Salah satu yang paling terkenal adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, yang merupakan jalur lintasan utama yang digunakan oleh kapal-kapal internasional untuk melintasi wilayah Indonesia dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik atau sebaliknya. ALKI diatur dalam hukum nasional Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak lintas kapal-kapal asing melalui perairan kepulauan Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan tentang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan. Penting untuk dicatat bahwa Indonesia juga mengakui hak lintas alur laut yang diatur oleh UNCLOS bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan kepulauannya. Namun Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menetapkan beberapa pembatasan dan persyaratan tertentu untuk memastikan keamanan dan kepentingan nasionalnya sesuai dengan prinsip kedaulatan yang diakui dalam hukum laut internasional. Nah, sekian pembahasan yang kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.